Nah, itu yang saya ingin kalian paham. Yang mengerjakan ini saya yakin bukan ASN yang melakukan MIT. ASN yang melakukan MIT itu sehari paling banyak seorang itu beberapa orang seorang itu ASN itu Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Oke. Baik. Terima kasih. Jadi minggu yang lalu. Oke, terima kasih. Jadi minggu yang lalu ketika kalian mengerjakan tugas kecil untuk pengganti presensi dengan Microsoft Teams, ada beberapa mahasiswa yang tidak mengerjakan, gitu ya. Dan ternyata beberapa mahasiswa tersebut kemudian menghubungi saya untuk bertanya, kok dianggap tidak mengerjakan, padahal sudah mengerjakan. Nah, kalian kan di mahasiswa di jurusan atau program studi sistem informasi ya. Aturan pertama kalau akan menggunakan satu aplikasi adalah baca manual. Ya. Kalian juga bukan mahasiswa baru yang baru masuk semester pertama. Jadi saya memang sengaja tidak memberikan petunjuk atau apapun, karena asumsinya adalah kalian sudah tahu. Kalaupun belum tahu, kalian harus bisa mencari manual dan itu dibaca pertama kali. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang Jepang gitu ya. Dia itu salah satu konsultan di perusahaan otomotif besar di Indonesia. Dia mengatakan karyawan Indonesia, pekerja di Indonesia, pekerja pabrik di Indonesia dengan pekerja pabrik di Jepang itu bedanya adalah kalau di Jepang itu kalau ada mesin baru dipasang, diinstal, itu yang pertama kali dilakukan oleh para karyawan, para pekerja itu adalah membaca manual, mempelajari manual. Kalau orang Indonesia pertama kali apa? Langsung utak-atik mesinnya. Dampaknya bagaimana? Rusak. Oke. Nah, jadi yang minggu lalu itu saya anggap hadir adalah yang menyerahkan tugas. Tidak hanya mengerjakan, tapi menyerahkan tugas. Nah, di dalam Microsoft Teams, kalau kalian sudah mengerjakan tugas, ya sudah kalian unggah, itu belum cukup. Itu harus diserahkan atau turn in atau handed in. Ya, sehingga statusnya sama seperti foto yang saya unggah, itu handed in. Kalau kalian hanya mengerjakan tapi belum diserahkan, itu hanya view. Ya, itu analoginya atau persamaannya adalah kalau kita kuliah biasa di kelas, kalian sudah mengerjakan, dicetak rapi, dijilid bagus, tapi tidak diserahkan pada saya, hanya kalian letakkan di dalam tas kalian. Nah, saya bagaimana bisa melihat, membaca atau mengkoreksi jika tidak diberikan pada saya? Itu ya. Jadi ini semoga nanti ke depannya bisa menjadi pelajaran bahwa kalau kalian itu harus menggunakan satu aplikasi dan belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut, nomor satu, baca manual. Ya. Oke. Baik, nah kemudian minggu yang lalu itu tugas kecil itu adalah mengenai menghitung NPV. Ada yang dijelasinnya itu siapa ya, Pak, rumusnya yang di dalam di dalam slide itu kan future value, kok tugasnya NPV gitu kan. Nah, itu ada yang bertanya. Baik, NPV dan future value itu adalah hal yang sama ya. Future value itu artinya nilai di masa depan ya. Jadi kalau Anda punya uang 10.000 sekarang, 5 tahun lagi berapa nilai uang tersebut? Atau kalau misalnya seseorang menjanjikan nanti di masa depan kalian akan menerima 10.000, sekarang itu nilainya berapa? Ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada satu fenomena
di dalam perekonomian yang disebut inflasi dan deflasi. Ya. Pada intinya begini, pemerintah di seluruh dunia itu kan menerbitkan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, pemerintah itu harus menjaga jumlah uang yang beredar itu mendekati atau setara dengan jumlah barang yang beredar juga. Sehingga nilai atau daya beli uang itu tidak berubah terlalu banyak. Tetapi fakta, dan Anda juga bisa melihat bahwa daya beli uang itu berubah dari waktu ke waktu. Dulu zaman saya mahasiswa, ya, Rp5.000 itu bisa makan dengan lauk lengkap, sayur, bahkan buah, dan minum es teh. Sekarang 5.000 nggak bisa. Ya, kenapa? Ya, nilai 5.000 zaman saya kuliah dengan 5.000 sekarang berbeda. Dulu orang tua saya beli rumah dan tanah cukup besar, nilainya 100 juta. Sekarang nggak ada rumah dan tanah besar di tengah kota, ya. Rumah saya dulu di tengah kota dengan harga 100 juta. 100 juta sekarang, dengan nanti 10 tahun lagi, nilainya akan berubah naik. Ketika daya beli uang itu menurun, itu yang disebut sebagai inflasi. Anda mungkin pernah mendengar, oh inflasi Indonesia sekian persen. Itu misalnya inflasi Indonesia 5%. Oh artinya apa? Daya beli rupiah itu menurun 5%. Nah, lawannya inflasi juga ada, yaitu deflasi. Daya beli uang itu naik. Nah, lalu kalau kalian melihat, gitu ya, di bank, kalau kalian menabung, meskipun kecil, kalian dapat bunga. Mengapa seperti itu? Ya, karena ada konsep nilai waktu uang. Ya. Jadi uang itu nanti akan berubah nilainya setiap hari. Maka ada bunga tersebut. Nah, future value itu tadi, uang ini segini nih kalau 3 tahun lagi berapa toh nilainya? Ya. Kalau net present value itu adalah nilai uang di masa depan kalau kita hitung sekarang berapa. 100 juta tahun depan itu kalau sekarang berapa? Nah, itulah net present value. Sama sebetulnya, gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya mau tanya gitu ya pada yang menyerahkan tugas. Vincentius Claudio ada enggak ini? Vincentius Claudio Dharma Saputra Wibowo. Enggak ini. Oke, Mas. Oke. Saya lihat Anda menyerahkan tugas kan. Mas Vincentius, kalau misalnya Anda, itu kan pertanyaan terakhir, kalau beli motor atau mobil, pilih nyicil atau tunai gitu. Nah, saya pilih tunai kemarin, Pak. Tunai, oke. Kenapa tunai? Soalnya kalau kredit tuh bunganya tuh besar banget sih, Pak. Yang kayak kemarin tuh pembeliannya tuh bisa hampir 3 kali lipat bunga kreditnya, Pak. Mending kayak ngumpulin dulu terus langsung beli tunai gitu sih, Pak. Oke. Nah, baik. Betul. Ya. Untuk hal seperti motor mungkin itu benar, gitu ya. Tapi juga kita harus melihat sekarang, seperti kalau sekarang sudah saya jelaskan ya, uang itu cenderung karena Indonesia itu belum pernah deflasi setahu saya ya, inflasi terus. Jadi uang itu nilainya turun terus dari tahun ke tahun. 10.000 sekarang bisa beli makan, mungkin bulan depan nggak bisa, kurang, harus 10.500 misalnya. Nah, jadi kalau seperti disampaikan Mas Vincentius tadi, ya nabung dulu, ya nggak apa-apa, tapi harus ingat bahwa nilai uang itu menurun. Sehingga kalau sekarang harga motor itu berapa kata-kata? 15 juta. Tahun depan kalian akan beli, mungkin sudah naik harganya, tidak 15 juta. Ya. Menabung itu kan dengan asumsi harga motornya tidak akan berubah, loh. Ya enggak. Oke, itu pertama. Kedua,
Saya tidak mendukung kredit atau pinjaman ya. Ini hanya kalian kan masih, dugaan saya sebagian besar masih mahasiswa, masih hidup di bawah tanggungan orang tua, gitu ya. Belum menjadi orang yang mandiri. Nah, kalau sudah mandiri seperti saya, hal seperti itu harus dipikirkan betul. Beli motor kalau tunai, satu, ya itu tadi, nabungnya mau berapa lama, dan harga motor naik terus. Harga motor baru ya, kita bicara baru, kalau bekas ya lain lagi ceritanya. Makanya mungkin itulah mengapa banyak orang beli motor bekas, mobil bekas. Dua, kalau sekarang, kalau ini pola pemikiran saya, kalau saya beli motor katakanlah 15 juta rupiah, uang saya kan berkurang 15 juta, ya enggak? Berubah jadi motor. Nah, tapi kalau saya kredit, pinjaman, uang saya mungkin hanya akan berkurang katakanlah misalnya 30%, 5 juta untuk uang muka, dan selanjutnya saya cicil dari potongan gaji saya. Sehingga ketika nanti cicilan motor, kata cicilan motor berapa? 2 tahun itu selesai, saya punya motor plus uang saya tidak banyak berkurang. Begitu. Nah, itu pertama kalau masalah motor. Kedua, kalau rumah, nah ini lain lagi. Rumah itu harganya naik, rumah dan tanah itu kan harganya naik terus, ya. Mungkin kalian pernah mendengar, kalau yang asli Jogja ya, sudah pernah mendengar bahwa wah di Jogja ini harga rumah udah gila-gilaan. Ya, terutama di kota Jogja dan daerah-daerah yang padat penduduk. Ya. Ada satu tempat di dekat rumah saya itu ada yang dulu tahun 2011, 10 tahun yang lalu ya, itu harganya 500 juta, sekarang 1,5 miliar pun nggak dilepas. Ya, jadi bisa dibayangkan, dalam 10 tahun naik 3 kali lipat harganya. Nah, kalau nabung, ya, mau berapa lama nabungnya? Dan harganya naik terus, gitu kan? Nah, ini. Maka kadang kalau untuk yang namanya pinjaman atau kredit itu bukan berarti menghitung bunganya saja, tetapi juga menghitung nilai barang yang kita beli. Kalau rumah dan tanah pasti akan naik biasanya, ya. Nah, itu maka pinjam, maka banyak KPR, ya. Ini kalau beli tunai, kecuali Anda orang yang sangat kaya raya, susah. Ya. Lalu banyak juga perusahaan. Ya, ini kalau kita bicara level perusahaan. Banyak perusahaan itu yang sebetulnya mampu untuk membeli, tapi mereka memilih untuk pinjam. Kenapa? Kan itu tadi, kalau mereka membeli, uang kas mereka itu hilang, berganti menjadi mesin, misalnya. Nah, padahal mereka setiap hari butuh uang kas. Untuk apa? Macam-macam. Bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak. Apakah kalian kalau bekerja sebagai karyawan satu perusahaan mau dibayar ini saya bayar pakai rantai motor gitu? Apakah pemerintah mau inilah mesinnya saya protoli dijual kiloan ke pemerintah untuk bayar pajak? Nggak mau. Uang kas. Maka perusahaan harus menjaga sejumlah uang kas cukup untuk biaya operasional mereka sehari-hari. Itulah kenapa mereka tidak mengeluarkan uang sendiri, ya, pinjam. Bukan karena mereka tidak mampu, mereka mampu. Ya, satu praktek yang baik. Ya, kalau kalian akan melakukan pinjaman, misalnya pinjam untuk rumah, pinjam untuk mobil, motor gitu ya. Satu, pinjam untuk hal-hal yang produktif, motor untuk bekerja misalnya, mobil untuk bekerja. Ya, transportasi bukan lalu jadi taksi online gitu, bukan ya, tapi untuk berangkat dan pulang kerja. Satu, ya, jadi bukan untuk koleksi, bukan untuk pajangan, bukan untuk gengsi-gengsian. Dua, sebaiknya kalian punya dana tabungan yang kira-kira bisa melunasi. Tapi daripada beli tunai, mending kredit, sehingga nanti uang kalian tetap ada, ya, tapi kalian nambah kekayaan harta dengan cara pinjam tadi. Ya, tapi ya saya juga tahu ada beberapa orang yang karena keyakinannya tidak suka pinjaman. Ya nggak apa-apa, ya, itu bebas ya. Hanya yang saya sampaikan itu adalah
pola pikir yang selama ini saya gunakan. Ya. Baik, itu mengenai tugas maupun juga mengenai menghitung waktu. Jadi nanti kalau kalian menjadi pengusaha startup misalnya, ya, kalian ditawari, perlu nambah modal misalnya. Modalnya selama ini startup itu kan selalu mencari investor ya, minta tambahan modal gitu kan. Dengan cara apa? Sebagian kepemilikan perusahaan diserahkan kepada pemodal, pemberi modal. Jadi kalau seperti Gojek itu si Pak Nadiem Makarim itu sudah bukan pemilik tunggal, ada pemilik-pemilik yang lain. Karena apa? Kepemilikan Pak Nadiem sudah dipotong-potong gitu ya, dan diserahkan kepada para pemodal sesuai dengan jumlah uang yang mereka atau jumlah modal yang mereka suntikkan kepada Gojek. Demikian juga dan Pak Leontinus Alva Edison, pendiri Tokopedia, ya, dia juga kepemilikannya di Tokopedia sudah jauh berkurang. Status dia sekarang mungkin bukan pemilik perusahaan atau pemegang saham mayoritas ya. Dia adalah pendiri. Ya, dia pendiri yang punya kedudukan istimewa. Nah, tidak semua orang itu akan punya daya tarik seperti Pak Nadiem atau Pak Leontinus Alva Edison sehingga bisa menarik investor. Jadi bagaimana supaya nambah modal? Mungkin perlu pinjam uang ke bank ya, dengan menjaminkan tanah atau mobil. Nah, maka nanti kalian bisa ngitung. Enaknya saya jual sebagian kepemilikan atau saham perusahaan saya, atau saya utang ke bank. Atau ada alternatif lain, yaitu dengan surat utang. Kalau kalian pernah mendengar, ada yang namanya ORI, Obligasi Republik Indonesia. Itu ORI itu adalah surat utang. Itu dari pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu utang. Dengan cara apa? Menjual ORI. Dijual kepada masyarakat, kepada kita. Ya. Nah, nanti tiap tahun dapat bunga. Dan nanti kalau sudah jatuh tempo misalnya 10 tahun, setelah 10 tahun ya uang kita yang kita pinjamkan kepada pemerintah Indonesia dikembalikan. Gitu. Ya. Itulah mengapa materi yang kemarin itu saya berikan kepada Anda. Jadi kalau Anda sebagai nanti mendirikan perusahaan startup, Anda tahu pilihannya apa kalau akan mendirikan perusahaan. Kalau modalnya pas-pasan, bisa mengundang investor, bisa pinjam kepada, ya tentunya jangan pinjam pada lintah darat ya, pinjamnya pada lembaga keuangan yang resmi gitu ya. Sebab kalau lembaga keuangan yang resmi, kalian akan dilindungi secara hukum. Ya. Bank itu nggak boleh ngirim debt collector gitu ya. Jadi kalau kalian sering mendengar kasus-kasus ada motor ditarik oleh debt collector dari lembaga leasing, itu nggak boleh sebetulnya. Ya. Jadi kalau kalian itu beli motor atau mobil dengan cara leasing, kredit, itu ada yang namanya perjanjian fidusia. Jangan tanya fidusia itu apa, itu urusan orang hukum. Nah, kalau kalian itu nggak bisa, sebetulnya ya aturannya, kalau kalian nggak bisa bayar cicilan, nunggak cicilan, itu tidak boleh langsung begitu saja ditarik. Itu harus melalui pengadilan. Jadi si pemberi pinjaman itu menuntut Anda di pengadilan, itu apa? Menyerahkan motor atau mobil yang Anda kredit tersebut. Jadi nggak boleh main kirim orang lalu di tengah jalan dicegat, motornya ditarik atau mobilnya nggak boleh. Nah itu yang saya maksud. Tapi ya kadang kan aturan sering sekali dilanggar gitu ya. Tapi paling tidak kalian tahu sekarang. Baik, sampai di sini untuk materi minggu lalu ada pertanyaan atau tidak? Oke. Nah, ya, ada yang mau tanya? Resign boleh ya, ini karena banyak, tapi saya seringkali tidak bisa melihat. Tidak ada? Ya, sudah jelas ya. Baik. Oh ya, saya sudah ngeset kelompok kan di situs kuliah. Nanti silakan dicek ya, apakah kelompoknya sudah betul atau masih ada yang salah ya.
Dan itu kalau ada yang salah atau ada yang perlu dikoreksi, segera beritahukan saya lewat Microsoft Teams untuk nanti segera saya koreksi. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi minggu ini, saya akan menampilkan ini dulu satu materi, ya. Apakah terlihat? Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Oke, baik. Biaya tetap dan variabel ini sudah saya singgung sedikit di kuliah pertama, tapi akan saya berikan materi yang lebih detail hari ini. Ya, biaya tetap itu apa tahu? Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya sama, tidak peduli volume yang dihasilkan. Ya, sama seperti kalau kalian bayar SPP tetap, mau ambil 3 SKS, mau ambil 24 SKS, ya bayarnya segitu. Ya. Nih. Nah, tapi biaya tetap ini nanti digunakan untuk menghitung biaya produksi atau biaya untuk biaya produksi ya istilahnya. Jadi kalau kalian akan menjual sesuatu, nomor satu kalian harus tahu berapa biaya untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, biaya itu komponennya ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, sekarang mari kita lihat. Katakan misalnya biaya SPP variabel kalian itu 240.000, ya. Nah, kalau kalian ambil satu SKS katakanlah 100.000, berarti total berapa SPP yang kalian bayar selama satu semester? 100 ditambah 240, 340.000. Ya. Per SKS dia berapa jadinya? 100.000 ditambah 240.000 tadi. Nah, tapi bagaimana dengan kalau kalian ambil 24 SKS? Ya, 24 kali 100, 2,4 juta ditambah 240, jadi 2.640.000. Per SKS-nya berapa? 100.000 ditambah 10.000, hanya 110.000. Lebih kecil daripada kalau kalian ambil 1 SKS. Ini per SKS-nya ya. Nah, jadi biaya tetap itu semakin besar jumlah unit yang dihasilkan, maka biaya tetap ini nanti per unitnya akan semakin kecil. Ya. Itulah mengapa sering kita jumpai kalau pesan dalam jumlah yang lebih besar, harganya bisa per unitnya ya, itu bisa jadi lebih murah. Karena apa? Biaya tetapnya dibagi lebih banyak. 1 juta kalau dibagi 1.000 dengan 1 juta dibagi 100.000, ya hasilnya akan lebih besar yang dibagi 1.000. Ya. Dan ini konstan ya. Tetap itu artinya kenapa tetap? Karena jumlahnya tetap untuk waktu tertentu atau jumlah produksi tertentu. Ya. Nah, sama seperti biaya SPP tetap. SPP tetap itu hanya tetap untuk 1 semester. Ya. Untuk sampai 24 SKS. Sayangnya di tempat kita tidak boleh lebih dari 24 SKS ya. Kalau itu boleh lebih dari 24 SKS, wah, lain ceritanya mungkin. Nah, yang masuk biaya tetap itu apa saja? Ya. Contoh yang masuk biaya tetap itu adalah biaya overhead. Contohnya, overhead itu adalah biaya-biaya yang akan selalu muncul. Ya. Biaya listrik untuk lampu, untuk AC, ya. Itu biaya tetap. Gaji karyawan itu biaya tetap. Karena tiap bulan harus dikeluarkan. Kerja atau tidak kerja ya tiap bulan dapat segitu, gitu ya. Asuransi itu dipakai atau tidak, seperti BPJS misalnya dipakai atau tidak, Anda bayarnya segitu. Maka itu kalau nanti kalian akan menjadi wirausaha, biaya ini maksudnya biaya tetap. Nah, biaya variabel itu per unitnya tetap, tapi nanti totalnya semakin banyak unitnya semakin besar. Ya. Contohnya apa biaya overhead ini? Ya biaya bahan. Buat kaos, satu kaos butuh kain 1 meter. 1 meter 100.000 misalnya.
Nah kalau kalian buat 2 kaos ya butuh 2 meter, 200.000. Buat 10 kaos butuh 10 meter. Ya, jadi 1 juta, begitu seterusnya. Ya. Nah ini biaya variabel yang akan untuk tiap unitnya sama, tapi nanti dengan jumlah totalnya itu kalau dikalikan unitnya ya menjadi lebih besar. Ya sama seperti SKS, ambil 1 SKS, bayarnya 1 SKS, ambil 24 SKS, bayarnya 24 SKS, dikalikan tarifnya. Oke, itu ya, itu untuk biaya. Ya. Kenapa ini saya sampaikan lagi? Karena nanti tugasnya adalah tentang biaya. Oke, kita sudah selesai dengan biaya. Berikutnya yang materi kita hari ini itu adalah software matrix. Oke, saya share screen dulu. Kelihatan ya? Oke, software matrix. Software kalian sudah tahu mestinya. Nah, matrix itu adalah pengukuran. Jadi kita berusaha untuk mengukur satu software. Kenapa? Misalnya, kalau Microsoft Office kok harganya segitu. Tapi kalau LibreOffice kok bisa gratis. Ya. Nah, kalau kalian nanti itu akan menetapkan harga untuk produk kalian, harga jual ya, itu kalian harus tahu berapa biayanya. Harga jual itu biasanya adalah biaya produksi, biaya untuk menghasilkan produk tersebut, ditambah biaya lain-lain, ditambah keuntungan yang kalian inginkan. Maka jadilah harga jual. Jadi kalau misalnya kalian akan jualan pisang goreng, untuk menghasilkan 1 pisang goreng, itu kalian menghabiskan 750 rupiah. Lalu biaya lain 250 rupiah. Berarti biaya untuk pisang goreng itu 1.000 rupiah. Nah, kalian tinggal milih berapa keuntungannya. Saya katakanlah 200. Oh, berarti 1 pisang goreng kalian jual 1.200. Ya. Apakah selalu begitu? Tidak. Kadang juga dijual pada sama dengan biayanya. Jadi seperti pisang tadi, saya jual 750, biaya 750, biaya lain-lain 250, 1.000, saya jual 1.000. Boleh, seperti itu. Bisa nggak kurang dari 1.000? Bisa saja. Ya, saya jual 500, ya nggak masalah. Apakah tidak rugi? Ya pastinya untuk itu rugi, tetapi kunci dari setiap keputusan bisnis itu adalah Anda harus tahu konsekuensi dari keputusan tersebut. Jadi kalau mau jual rugi ya nggak masalah. Asal Anda tahu bahwa Anda itu memang menjual rugi. Ya. Jangan sampai Anda menetapkan harga jual, ya Anda ini loh, barang saya jual sekian, ternyata rugi, padahal dikiranya akan untung. Nah makanya software metric itu pentingnya di situ. Nanti akan menjadi dasar untuk menetapkan harga. Sama seperti misalnya kalau kalian lihat kok web hosting yang itu bisa lebih murah dari yang lain. Ya. Nah ini kenapa? Sama-sama Android, kok misalnya ya Samsung bisa lebih mahal daripada katakanlah Xiaomi gitu, atau Huawei gitu ya. Nah ini kenapa? Macam-macam. Nanti salah satunya adalah di software metric ini. Nah, kenapa software metric ini menjadi ukuran? Karena software metric ini, kalau kalian sudah pernah programming kan ya, kalian tahu bahwa, nah saya itu biar bisa melihat wajah kalian. Kalian tahu kalau programming itu kan mengetikkan kode ya, atau kalau nanti kalian sudah profesional jadi programmer, sebagian besar waktu kalian adalah copy paste coding dari internet, di copy paste, dimodifikasi. Enggak apa-apa, itu praktek biasa. Bahkan orang-orang Google pun juga copy paste ya. Sahabat terbaik programmer itu adalah Stack Overflow dan GitHub. Oke. Nah,
Coba sekarang saya pengen tahu, ya kalian tahu nggak, Mas Otnil Titus? Ya, Iya, Pak. seorang programmer yang baik, ya, saya tidak mengatakan hebat, itu satu hari bisa menuliskan berapa baris kode, Mas? Anda tahu nggak? Atau tebak lah kalau misalnya tidak tahu. Mungkin lebih dari 500. Oke, good. Lebih dari 500. Baik. Terima kasih, Mas Otnil. Oke, saya tanya. Mbak Margareta Dewi. Mbak Margareta Dewi Kinasih. Oke. Berapa, Mbak, kira-kira? Satu programmer itu sehari menulis berapa baris kode? Mungkin 1000-an, Pak. 1000-an. Baik. Oke, terima kasih. Ini angka yang saya dapatkan dari orang Google ya. Orang dalam Google. Orang ini itu mantan karyawan Google. Dia itu punya gelar doktor dari doktor astrofisik, ya. Dia itu seorang programmer dan dia bertanggung jawab untuk yang namanya tim SRE, Site Reliability Engineers. Programmer Google itu yang top dalam sehari, ya, dan ini standarnya Google ya, itu menuliskan 30 baris kode. Jadi tadi Mbak Margaret maupun Mas Otnil terlalu besar estimasinya. Nah, ingat ya, kalau menulis kode itu bukan hanya sekedar ngetik lalu banyak. Seperti kalian nulis lah, kalau menuliskan tugas atau artikel kan tidak hanya sekedar ngetik, tapi juga apa? Diedit, dikoreksi, ditata layoutnya, memastikan bahwa yang kalian tulis itu benar. Nah, seperti itu juga. Coding itu tidak hanya sekedar nulis perintah-perintah dalam bahasa apa programan, tapi juga memastikan bahwa variabelnya benar, variabelnya nanti bisa dipanggil pada saat dibutuhkan, variabelnya tidak tabrakan dengan variabel lain, ya, logiknya itu benar dan sebagainya. Ya. Sebagian besar waktu untuk programming itu adalah yaitu mempelajari algoritmanya, logikanya bagaimana, flow-nya bagaimana, kemudian mencari cara menyelesaikan masalah, dan kemudian baru menuliskan kodenya. Setelah itu memastikan kodenya bersih dan bisa berjalan dengan baik. Maka 30 baris kode per hari itu biasa. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Kira-kira kalau dari seluruh aplikasinya Google itu ada berapa baris kode? Coba saya tanya Mbak Eva Angelina, Mas Rey. Iya, Pak. Oke, kira Mas Reng ya. Oke, tidak kelihatan tadi terputus. Baik, Mbak Eva. Kalau Google itu secara keseluruhan kira-kira berapa baris kode? Mungkin lebih dari 1000, Pak. Ya pastilah. Berapa kira-kira? 1500. Seluruh Google ya? Mungkin, Pak. Oke, baik. 2 mili. Berapa? Jadi? 2 miliaran, Pak. 2 miliar. Oh, Mas Elga ya. Oke, terima kasih. Google itu untuk base sistemnya, core sistemnya sekitar 1 miliar baris kode. Ya. Nah, nanti bisa kita lihat contoh. Baik. Nah, jadi ini tadi yang kita bicarakan kan software metric. Ya, dengan kita tadi kita bisa melihat Google 1 miliar, katakanlah mungkin sekarang sudah 2 miliar juga nggak tahu, karena 1 miliar itu angka beberapa saat yang lalu ya, sebelum pandemi seingat saya. Mungkin sekarang sudah 2 miliar, mungkin sangat mungkin. Jadi kita bisa melihat, gede banget gitu ya. Ya memang besar, ya besar sekali. Dan tentunya itu tidak dikerjakan oleh satu orang, karena kalau satu programmer Google itu sehari 30 baris kode, lah 1 miliar dikerjakan satu orang mau berapa tahun selesainya gitu kan. Nah, maka ada ribuan programmernya Google atau mungkin bahkan jutaan, dan mereka bekerja pada satu sistem yang sama, tiap orang sekitar 30 baris kode per hari kurang lebih gitu ya.
Nah, itulah mengapa programmer Google itu hanya bisa 30 baris kode per hari, karena ya dia harus ngobrol dengan programmer yang lain. Kamu mengerjakan apa? Jangan sampai misalnya mendeklarasikan variabel, variabelnya ternyata bentrok dengan variabel milik orang lain. Nah, celaka kalau cara seperti itu, ya. Nanti malah jadi masalah, gitu kan. Oke. Baik. Nah, oke, sekarang kita kembali ke software metrik, ya. Jadi apa itu software metrik? Software metrik itu adalah standar ukuran atau suatu tingkat di mana satu sistem informasi, perangkat lunak atau proses memiliki beberapa properti yang bisa diukur. Ya. Nah, tujuan mengukurnya adalah supaya objektif, dapat diulang dan dapat untuk apa? Ya, untuk macam-macam, bisa untuk perencanaan, jadwal. Jadi misalnya ya, 30 orang, kodenya 1 miliar dikerjakan oleh butuh berapa orang? Kalau tiap orang 30 baris kode, ya kita bisa membuat estimasi berapa orang yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, lalu gaji programmer per bulan berapa, ya, biaya dan seterusnya. Maupun juga penjaminan mutu, pengujian, debugging, dan optimalisasi kinerja. Ya, juga untuk pengukuran kinerja. Nah, to measure is to know. If you cannot measure, you cannot improve it. Ini dari Lord Kelvin. Jadi matriks ini harus ada standarnya yang pasti untuk mengukur, ya. Sebab kalau tidak nanti ya apa tahu ya, misalnya untuk karyawan ya, programmer yang baik itu yang seperti apa toh? Wow, ya bisa menulis 1000 baris kode per hari ya, 1000 baris kode per hari, tapi bugnya 2000 ya sama saja. Menulis 500 baris kode per hari, tapi setiap kali dipakai crash, ya itu juga tidak baik. Ya. Maka 30 baris kode asal bersih dan berjalan dengan baik, itu sudah sangat bagus. Ini Lord Kelvin mengatakan begitu. Jadi asumsinya software itu dianggap satu hal yang dapat diukur, untuk kemudian dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Ya. Perbaikan dengan menilaikan berapa banyak dan mana saja proses atau bagian software yang cacat, rusak, atau menyimpang dari standar. Maka ya 500 baris kode, mana ya, berapa error yang ada di situ. Ya. Nah, nanti bisa diukur. Saya tadi seorang programmer 30 baris kode. Tapi 30 baris kode itu berapa yang error, berapa yang bekerja dengan baik, berapa yang konflik dengan kode milik orang lain, dan seterusnya. Itu bisa dinilai. Semakin kecil cacatnya, rusaknya, itu semakin bagus. Dan perbaiki juga dalam pengelolaan proyek. Ya. Seorang programmer yang salah-salah terus, mungkin sebaiknya, atau menghasilkan kode yang banyak errornya, mungkin jangan bekerja pada modul yang sifatnya vital. Ya. Nanti bisa crash modulnya. Kalau tadi Lord Kelvin, Peter Drucker itu dianggap sebagai salah satu pakar manajemen modern, ya. You can manage what you don't measure. Jadi kalau kita tidak bisa mengukur, kita nggak bisa mengelola. Membuat software yang lebih baik. Nah, ukurannya apa software yang lebih baik itu? Baris kodenya lebih banyak, fungsinya lebih banyak, lebih cepat. Yang dimaksud cepat itu yang seperti apa? Nah, ini harus diukur. Ya. Maka disediakan matriks. Tantangannya apa? Software dan sistem informasi itu pada umumnya bersifat abstrak. Sulit untuk mengukur secara kuantitatif. Maka perlu dibuat alat yang mengukur dengan baik. Oke, saya berikan contoh. Nah, ini yang software engineering atau rekayasa perangkat lunak itu kan sebetulnya disiplin ilmu teknik ya. Tapi kalau kalian coding dibandingkan dengan teman-teman di teknik sipil misalnya, yang mereka membangun gedung, itu ukurannya agak-agak sulit. Kalian mengatakan software saya itu bagus, kualitasnya tinggi. Ukurannya apa? Nah, kalau teman-teman di teknik sipil, kamu, wah gedung yang saya bangun itu bagus, kualitas tinggi. Apa ukurannya? Wah, bisa menahan gempa sampai 8 skala Richter. Nah,
memenuhi standar kesehatan. Kalau masuk ke situ nggak akan ketularan COVID misalnya, seperti itu. Ya. Atau misalnya ini tahan kalau tembak pakai rudal bisa tahan tidak runtuh misalnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada ukurannya kalau yang teknik sipil. Kalau yang buat software kan jarang-jarang kita mendengar ada ukurannya. Ya. Ada yang mengatakan, wah software Microsoft itu error terus, gitu kan. Jelek gitu kan. Tapi saya pernah pakai Mac ya sama saja. Ya. Saya pakai Linux ya ada masalahnya juga. Gitu. Jadi apa ukurannya? Nah ini yang akan berusaha kita lakukan. Kita teruskan. Ya. Tantangannya. Nah, kalau di dalam industri secara umum ini ada ukuran-ukuran kualitas, ya, misalnya atau kerusakan atau cacat pada komponen produk. Ini biasanya diukur dengan ppm, part per million. Salah satu standar terbaik di dunia untuk manufacturing atau pabrikan itu adalah kalau produk cacatnya itu di bawah 3,4 part per million. Jadi kalau menghasilkan 1 juta komponen, yang cacat itu hanya 3,4. Jadi itu sudah sangat bagus. Ya. Ukuran lain di dalam industri itu adalah lamanya downtime. Berapa lama dia mati, tidak bisa digunakan. Semakin kecil, semakin bagus. Contoh ya, downtime itu adalah untuk data center. Data center itu ada ukurannya. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 4 yang paling tinggi, itu dalam 1 tahun tidak boleh mati melebihi, saya lupa, sekitar 15 menit dalam setahun. Ya. Jadi kalau mati 1 jam ya sudah, berarti buruk itu kualitasnya. Ya. Mean time between failure, jarak rata-rata antara kerusakan. Ya. Jadi, oh ini rusak, dengan rusak berikutnya itu berapa lama? Nah ini kalau ini biasanya otomotif ini yang bagus. Dulu di Jogja itu sudah lama sekali ini ya. Ada taksi itu yang menggunakan mobil Korea. Mungkin karena murah. Tapi satu saat setelah berapa lama taksi ini berubah, mereka ganti armada baru, mereka menggunakan mobil Jepang. Lalu saya sempat naik taksi ini, saya tanya kepada sopirnya, Pak, kok sekarang ganti mobil Jepang? Iya Pak, kalau mobil Korea itu 3 bulan aja sudah harus ganti komponen. Sedangkan mobil Jepang ini asal servis rutin setahun aja nggak apa-apa, tidak perlu ganti komponen. Nah itu adalah MTBF. Jadi kalau mobil Korea 3 bulan MTBF-nya. Sedangkan mobil Jepang 1 tahun pun belum rusak, hanya servis rutin. Ya, yang mobil Korea juga servis rutin, tapi setelah 3 bulan mereka harus ganti komponen karena rusak. Nah itu adalah MTBF. Berikutnya adalah MTTR, mean time to repair. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk reparasi? Semakin lama, semakin buruk. Oh, kalau servis biasa mobil itu butuh 2 jam, yang ini butuh 1 jam. Yang mana yang bagus? Yang 1 jam. Nah, maka yang namanya kualitas di dalam industri itu adalah MTBF tinggi, MTTR-nya rendah. Sekarang bayangkan begini. Kalau sistemnya bank seperti BCA itu mati, ya, 1 jam saja. ATM-nya mati, internet banking-nya mati, lalu apa? Yang alat gesek kartunya itu juga mati. Berapa kerugian BCA? Setiap saat Anda melakukan transaksi dengan ATM BCA, ataupun gesek kartu, ataupun internet banking, BCA akan mengutip biaya. Ada biayanya, transfer sekian, bayar tagihan, bayar sekian, dan seterusnya. Nah, kalau itu mati 1 jam, berapa transaksi yang tidak bisa dilayani oleh BCA? Itu kalikan ongkos yang ditarik BCA untuk transaksi. Bisa transfer itu 6.500 per transfer. Nah, dalam 1 jam mati itu berapa transfer yang nggak bisa diproses? Jutaan mesti. 1 juta transfer saja, berarti BCA sudah kehilangan berapa? 1 juta kali 6.500, 6,5 miliar. Dan saya yakin se-Indonesia itu transfer dalam 1 jam lebih dari 1.000. Jadi kalau mati, kata tadi 6,5 miliar hilang, itu baru dari transfer. Belum lagi kalau mati 1 jam,
nasabah-nasabahnya mau transaksi nggak bisa, mereka bisa lari ke pesaing. Ya, kayak itu, ya. Ini metrik dan industri. Oke, kita sekarang software. Metrik pertama adalah kenapa tadi saya tanya-tanya, itu adalah source line of code, jumlah kode sumber. Jadi source code-nya itu bisa dibandingkan antar satu proyek software dengan yang lain. Ya, proyek A 10.000, proyek B 100.000. Ya. Nah, source line of code itu ada dua jenis, yang physical dan logical. Physical itu artinya ya berapa baris, gitu kan. Benar-benar secara harfiah berapa baris yang tertulis. Kalau logical itu adalah mengukur jumlah pernyataan yang dapat dieksekusi. Oke, kita ambil contoh ini. Di atas itu, kalau dilihat dari physical line of code-nya ada berapa baris, ya satu ini. Satu baris. Tapi kalau logicalnya ini dua, itu ada for dan ada print. For ini kan dieksekusi sendiri, print F ini dieksekusi sendiri. Ya. Sama juga kalau misalnya kalian belajar SQL. SQL itu kan bisa mau dibuat 100.000 baris ya bisa, tapi dia hanya akan dieksekusi kalau sudah ada tanda titik koma. Nah, 100.000 baris, titik komanya satu, yaitu dianggap sebagai satu logical line of code. Tapi kalau physical line of code ya 100.000 baris, gitu ya. Oke. Nah, penggunaan source line of code itu tergantung pada bahasa pemrograman dan cara pengaturan format penulisan kode sumber. Dulu SLOC ini banyak digunakan pada bahasa pemrograman Fortran dan assembler. Ya, kalian lihat ini, ya, ini bahasa assembler ini, mov, cld, rep, stow, int. Bahasa assembler itu adalah bahasa mesin. Kadang saya tanya, Mas Rian Andri Susilo. Mas Rian? Ya, Pak. Oke. Kok kameranya mati? Kenapa? Oh, nggak tahu, Pak. Nggak bisa, Pak. Oke. Nggak bisanya kenapa? Error kameranya atau koneksi atau apa? Kameranya, Pak. Oke. Ya, itu harus diperbaiki ya. Nanti Iya, Pak. kuliah berikutnya sudah memunculkan. Oke. Bahasa pemrograman yang Anda tahu apa, Mas? Apa ya? Anda belajar apa? Apa? Bahasa C itu, Pak. Bahasa C. Oke. Yang lain apa? Yang lain apa ya? C ini apa? C++, C Sharp, C++. Oke. Karena beda antara C Sharp dan C++. Ya. Nanti ada objektif. Oke. Yang lain ada lagi? Enggak, Pak. Itu, Pak. Oke. Nah, bahasa C itu kan bahasa yang mendekati manusia ya, bahasa manusia. Meskipun itu ya seperti itu. Nah, assemblernya mendekati ke bahasa mesin. Ya. Dulu saya juga belajar ini, bahasa assembler ini, dan celakanya kalau saya menulis program untuk prosesor Intel, nanti pindah ke, zaman dulu belum ada AMD, dulu pindah ke PowerPC, udah nggak bisa dipakai. PowerPC itu buatan IBM. Pindah lagi ke Zilog, Z80 nggak bisa dipakai. Ya, kayaknya susah itu. Ya. Nih, tapi ini cepat sekali. Assembler itu salah satu bahasa yang sangat cepat, gitu ya, karena dia langsung ngomong ke mesin. Sedangkan kalau C itu harus diterjemahkan ke bahasa assembler ini baru ke mesin. Oke, itu ya. Bahasa assembler itu sintaksnya, perintah-perintahnya tidak ada yang lebih dari 4 digit atau 4 huruf. Move itu artinya move. Tapi karena menghemat itu E-nya di discount. Gitu ya. Ini yang lain kalau bahasa Fortran ini. Fortran itu dulu banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi matematika dan saintifik. Nah, ini program untuk menghitung luas segitiga. Ya. Oke. Nah, kelemahannya SLOC itu apa?
beda bahasa programan akan menghasilkan jumlah SLOC yang berbeda untuk penulisan fungsi yang sama. Yang kiri ini bahasa C yang asli, ya, yang saya pelajari 30 tahun yang lalu. Ini COBOL. Anda bisa lihat C itu dia punya 1, 2, 3, 4 baris kode, COBOL 6. Padahal ini melakukan hal yang sama, yaitu apa? Menampilkan hello world. Nah, kalau caranya nanti, programmer itu digaji berdasarkan jumlah baris kode, yang COBOL akan lebih kaya daripada yang C. Ya, itu. Begitu aja, nanti kalian bisa melihat Python, Java, lalu PHP, ya, beda-beda baris kodenya. Nah, maka kalau baris kode ini digunakan untuk ngitung gaji, repot, ya. Oke. Lalu kelemahan SLOC yang lain itu apa? Ya, programmer yang lebih baik itu dapat menghasilkan software dengan SLOC yang lebih sedikit daripada programmer yang belum berpengalaman. Lalu, kalau kalian belajar menggunakan Visual Programming Language, misalnya kalian pakai Visual Basic gitu ya, atau Visual C, itu untuk membuat satu window kosong saja yang ada minimize, maximize, dan close, ya, tombol 3 tombolnya itu kalau ditulis dalam bahasa C 80 baris kode sendiri itu. Ya, padahal kalau jadi programmer pakai visual itu kan tinggal klik, seret, lepas, klik, seret, lepas, ya sudah. 10 Windows sudah 800 baris kode. Ya. Dan ini ada satu riset 40 baris kode dalam visual programming itu berasal dari komputer dan bukan diketikkan oleh manusia. Ya. Ini Red Hat 7.1 itu punya 30 juta physical SLOC dan ini butuh 8.000 tahun jika diketikkan oleh satu orang programmer. Jadi kalau Google itu 1 miliar bisa dibayangkan. Ya. Google-nya sudah hilang, programmingnya belum selesai. Kelemahan SLOC yang lain itu adalah baris kode itu tidak sama dengan fungsionalitas. Banyak baris kode bukan berarti fungsionalitasnya juga banyak. Ya. Lalu, nah ini yang tadi mengapa saya katakan, menuliskan baris kode itu hanya 30% dari total pekerjaan seorang programmer. Itulah mengapa Google itu yang salah satu organisasi dengan programmer yang terbaik di dunia, hanya per orang itu hanya 30 baris kode sehari. Kenapa? Ya itu hanya 30%. Jadi kalau mau, ya sehari itu kalau total semua waktu si programmer itu didedikasikan untuk nulis baris kode, sehari itu hanya 100. Tapi nyatanya mereka hanya mengerjakan 30 karena yang 70 lain itu dihabiskan untuk hal yang lain. Ngobrol dengan programmer yang lain, membaca manual, ya, membaca requirement API, ngobrol dengan rapat dan seterusnya. Ya, testing itu juga penting. Ya. Nah, kemudian beda bahasa pemrograman, beda SLOC. Ya, lalu dampak psikologisnya bagi programmer apa? Kalau SLOC itu menjadi ukuran untuk penilaian kinerja atau untuk bayaran, ya sudah buat saja sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Sama seperti kalau kalian misalnya diberi tugas, coba buat artikel 30 halaman. Wah, ya, kalau perlu masukkan harus saya 1 kalimat saja sudah cukup, kalian bisa buat 200 kalimat, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian muncul metrik yang lain, yaitu yang disebut sebagai function point analysis. Tenang, ini saya tidak akan minta kalian untuk ini tidak akan jadi soal ujian lah, gitu ya. Function point analysis itu adalah unit ukuran untuk menghitung jumlah fungsi bisnis atau fungsi ya dalam satu sistem informasi untuk nanti yang akan dipakai oleh user. Ini ada standar ISO-nya, ya. Ada ISO 19761, 29881 dan seterusnya itu. Nah, mengapa kita pakai function point analysis? Itu untuk meniadakan kelemahan SLOC tadi. Ya. Lalu
SLOC itu kalau di awal itu sulit diestimasi karena kita nggak tahu. Misalnya, coba buatkan software untuk mencatat persediaan. Nah itu mau berapa baris kode kita nggak tahu di awal. Ya, maka kita gunakan function point analysis. Oke, kalau mencatat persediaan itu fungsi-fungsinya apa saja? Oh, fungsi login, oh fungsi entry data, oh fungsi database, fungsi cetak laporan. Nah itu kita bisa, oh ada 10 fungsi, per fungsi 1 juta, berarti 10 juta. Gitu. Ya. Nah, ada juga kemudian metrik-metrik yang lain. Ukuran filenya, software-nya, binary-nya yang bisa dieksekusi. Ya. Umumnya semakin besar, semakin buruk. Karena kalau semakin besar itu kan berarti dia harus di-load ke memori lebih tinggi, prosesornya juga kebutuhan lebih tinggi, dan seterusnya. Ya. Waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi program, runtime. Ya. Mulai dari itu dieksekusi sampai dia jalan berapa detik. Bug per baris kode, ini tadi ya. Jumlah halaman, kalau ini website. Zaman dulu, ketika di tahun berapa ya, tahun awal-awal 2000-an, itu kalau membeli pesan website itu dihitung dari jumlah halaman. Kenapa? Halaman websitenya statik. Nah, sekarang kan banyak sekali website itu halamannya dinamik, generated, pakai menggunakan content management system seperti WordPress gitu ya. Jadi mau 1 juta halaman juga nggak masalah. Tapi kalau zaman dulu ya tiap halaman itu harus didesain sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ada COCOMO, Constructive Cost Model, yang akan kita bicarakan berikutnya. Nah, COCOMO ini dibuat oleh orang ini. Orang itu namanya Barry Bim. Itu bacanya Boehm, itu bacanya Bim. Nah, ini menggunakan, jadi si Bim ini dia mempelajari lebih dari 200 proyek pengembangan sistem informasi. Lalu dia lihat berbagai aspeknya, dan dia mulai, ini cara mengukur software dengan COCOMO ini. Ya. Oke. Sekali lagi, ini hanya untuk pengetahuan, kalian tidak akan saya tuntut untuk menguasai. Ya. Karena ini nanti ada anunya sendiri, ada disiplinnya sendiri. Oke, ada 3 level COCOMO, basic, intermediate, dan detail. Ya. Nah, basic COCOMO itu bagus untuk perkiraan biaya perangkat lunak yang cepat di awal, ya, sebelum dimulai, kasar, namun ketepatannya terbatas karena kurangnya faktor untuk menjelaskan perbedaan atribut. Cost driver. Cost driver itu adalah aktivitas yang menimbulkan biaya. Contohnya apa? Mengoperasikan mesin itu menimbulkan biaya karena mesin itu mungkin pakai listrik atau pakai bensin atau solar gitu ya. Rapat menimbulkan biaya karena harus pesan ruangan, harus pesan konsumsi, dan lain sebagainya. Oke. Kita lihat basic COCOMO ya. Ukuran program itu dinyatakan dalam SLOC tadi ya. Ya. Tapi kemudian ini juga tidak hanya sekedar baris kodenya ya. Jadi perkiraan biaya perangkat lunak itu berasal dari fungsi dari ukuran program. Ada 3 kelas, organik, semi terpisah, dan tertanam. Kalau organik itu tim kecil dengan pengalaman baik bekerja dengan requirement yang tidak terlalu kaku. Artinya ya mereka bebas gitu ya, lebih banyak untuk berkreasi. Semi terpisah atau detached, ini timnya sedang, pengalaman campuran, ada yang hebat, ada yang masih baru ya. Requirement-nya kombinasi yang kaku dan tidak terlalu kaku. Lalu yang embedded. Ini batasannya sangat ketat. Ya, ini contohnya biasa software-software terkait dengan security itu embedded ini ya. Nah, ini ada rumusnya ya, effort applied itu adalah usaha untuk menghasilkan software itu berapa. Itu lalu ada waktunya yang dibutuhkan dan jumlah orang yang dibutuhkan. Nah, lalu ada koefisien A, B, jadi nanti bisa dibaca sendiri ya. Intermediate COCOMO ini menghitung biaya pengembangan perangkat lunak sebagai fungsi ukuran program dan seperangkat cost driver yang mencakup penilaian subjektif terhadap atribut produk, perangkat keras, personil, proyek. Ya, atribut produk itu apa? Tingkat keandalan perangkat lunak. Mau berapa persen dia
ukuran database-nya, dan kompleksitas produk. Atribut perangkat kerasnya apa? Batasan kinerja runtime. Maka kalau setiap kali software diluncurkan itu pasti ada kebutuhan hardware minimumnya. Prosesornya minimal apa, RAM-nya berapa, dan juga ada yang disarankan berapa yang ideal. Virtual machine kalau itu pakai kecepatan, dan atribut personelnya. Jadi ini dia melihat software, hardware, dan personel. Sorry. Kemampuan analis, kemampuan software engineer-nya, pengalaman membuat aplikasi, dan pengalaman dengan bahasa pemrograman. Atribut proyek ini apakah pakai alat bantu tertentu, metodenya pakai apa, SDLC kah, Scrum, Extreme Programming, atau yang lain, jadwal, dan seterusnya. Nah, ini lebih kompleks hitung-hitungannya, lebih banyak ya seperti ini. Rumusnya menjadi seperti itu. Ya. Yang terakhir ada detailed COCOMO, ini semua gabungan ditambah ada 6 tahapan: planning, system design, detail design, module code and test, integration and test, cost constructive model. Ya. Manfaatnya apa? Ini sebagian sudah saya sampaikan di depan. Ya. Kalau kita bisa memperkirakan ukuran suatu software, kita dapat menyusun untuk misalnya proyek pembantu dengan lebih mudah. Pertanyaan misalnya baris kode lah. 3.000 baris kode. Satu orang bisa 30 baris kode. Kalau hanya satu orang berarti 100 hari. Tapi kalau 10 orang, mungkin 2 hari selesai. Tidak 1 hari ya, 2 hari. Oke. Menghitung biaya dibutuhkan. Kalau satu orang, gajinya 1 juta, kalau 100 hari, berapa gajinya? Kita bisa mengidentifikasi itu. Ya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi error atau bugs-nya, sehingga lebih mudah diberi. Apalagi kalau pakai line of code. Errornya ada dari 1000 baris kode, kok errornya hanya 3. Dari 1000 baris kode, errornya malah 400. Berarti kan kita bisa tahu mana yang kualitasnya lebih baik. Ya. Nah, masalah dia software metrik, ya, itulah mengapa software metrik itu tidak bisa dipakai berdiri sendiri. Itu adalah pengembangan software itu kegiatan rumit dan kompleks. Seperti tadi contoh yang saya kemukakan mengenai programmernya Google. Coding itu hanya 30%. Dari total kegiatan yang lainnya apa? Membaca, diskusi, negosiasi, gitu kan? Kalian mungkin belum pernah negosiasi dengan klien. Negosiasi dengan klien itu menghabiskan banyak waktu, atau diskusi dengan user. User pengen ini, pengen itu, ya, pengen banyak sekali. Tapi ya, kalau semua itu dituruti, mau berapa lama waktunya? Belum lagi nanti ada keterbatasan dana, keterbatasan waktu. Ya. Maka ukuran software itu hanyalah salah satu ukuran kinerja. Ya, ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan. Lalu kalau Anda cermat tadi mengamati, saya mengatakan, 3.000 baris kode. Kalau satu orang 30, berarti dia butuh 100 hari. Tapi 100 hari itu kan ya nggak bisa 100 hari terus-menerus kan. Ada kalanya si orang ini tuh sakit, sehingga nggak bisa kerja. Ada kalanya orang ini libur, nggak bisa kerja. Lalu tadi saya katakan, kalau 10 programmer 2 hari. Padahal kalau 3.000 dibagi 10 kan 30. Berarti satu orang 30, harusnya 10 orang cukup sehari. Tapi tidak. Kenapa? Ya ada diskusinya. Ada mungkin bertengkar, ada mungkin berselisih pendapat, dan seterusnya. Maka meskipun software metrik itu bisa diukur secara kuantitatif, tapi bukan satu-satunya. Kenapa? Ada faktor manusia, dan manusia ini kompleks sekali, gitu ya. Oke, sampai di sini mengenai software metrik. Apakah ada pertanyaan? Ya. Saya tidak mengharapkan Anda menjadi ahli software metrik, tidak. Ya, tetapi supaya nanti kalau Anda mengerjakan satu proyek sistem informasi, Anda sadar bahwa software ini hanyalah salah satu aspek. Tapi ini aspek yang harus diperhitungkan. Ya. Programmer itu nggak bisa dibiarkan begitu saja bekerja sendiri tanpa ada standar, tanpa ada target, tanpa ada ukuran yang jelas. Ya. Tetapi ya itu tadi, itu hanya 30%. Ya, masih ada 70% lain yang harus diperhatikan. Ya. Oke. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada,
Nah, tugas ya. Ini waktunya seminggu. Ini tugas kelompok ya. Ya. Ini jadi sekarang kan sebentar saya share dulu ya. Ini ada di situs kuliah ya, dan nanti dikumpulkan juga di situs kuliah. Oke, bisa kelihatan ini? Ya kalau nggak bisa kelihatan nanti bisa dilihat di situs kuliah ya. Jadi kalian saya minta untuk menghitung biaya pengembangan aplikasi. Ya. Kelompok Anda diminta untuk mengembangkan aplikasi pendaftaran vaksin COVID bagi siswa SD, SMP, dan SMA se-Indonesia. Ingat ya, aplikasi. Ya. Oke. Aplikasi ini dapat diakses melalui web browser maupun dapat diunduh dari Google Play Store dan Apple App Store. Jadi ada berapa versi nanti? Minimal ada 3, web, Android, dan iOS. Oke, nah apa yang dicatat oleh aplikasi ini? Data diri calon penerima vaksin, nama, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, data sekolah, nama sekolah dan alamat sekolah, riwayat penyakit bawaan atau yang sering disebut dengan istilah komorbid, asma, diabetes, jantung, dan lain-lain. Ya, anak kecil juga ada yang SD, SMA itu ya ada yang punya penyakit bawaan jantung, diabetes gitu ya. Lalu apakah pernah siswa yang akan divaksin ini tertular COVID-19 beserta gejala dan kapan waktunya gitu ya. Jadi kira-kira berapa toh se-Indonesia ini siswa SD, SMP, SMA kemarin saya iseng-iseng cari data sekitar 40 juta. Ya, 40 juta orang. Jadi 40 juta itu yang nanti harus didata. Ya. Nah, pendaftarannya itu akan mulai Mei. Ini skenario saya ya, bukan benar-benar akan dimulai Mei. Nah, silakan buat perkiraan biaya tetap dan variabel untuk pengembangan aplikasi tersebut. Ingat ya, aplikasi. Perkiraan harus dibuat sedetail dan selengkap mungkin. Jadi nanti biaya tetapnya apa saja, berapa kira-kira, biaya variabelnya apa saja, berapa kira-kira. Ya, tugas kelompok. Ada pertanyaan atau tidak tentang tugas? Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya kira cukup sekian ya kuliah kita. Ya, selamat mengerjakan dan sampai jumpa minggu depan.